Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman semua selalu ada dalam kesehatan ya. Nah, kali ini kelompok 8 akan menjelaskan mengenai pendekatan person-centered teori humanistik menurut Carl Rogers. Di mana tugas ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah psikologi kepribadian yang diampu oleh Ibu Tias Peptianasari MC. Nah, di kelompok 8 ini ada Dita Fadilatul Azizah, ada Diana Putri, ada Dita Paramita, dan Dartika Ningsih. Nah, pasti teman-teman udah kepo kan apa sih yang akan dibahas? Selamat menyaksikan videonya. Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Bagi sejumlah ahli psikologi, ia adalah alternatif. Sedangkan bagi sejumlah ahli psikologi humanistik yang lainnya, ia merupakan pelengkap bagi teori behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran humanistik muncul pada tahun 1940-an sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisa dan behavioristik. Sebagai sebuah aliran dalam psikologi, aliran ini boleh dikatakan relatif masih muda. Pendidikan humanistik berusaha mengembangkan individu secara keseluruhan melalui pembelajaran nyata. Pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarir menjadi fokus dalam model pendidikan humanistik. Nah, untuk yang selanjutnya, mari kita bahas teori humanistik menurut Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik klinis, pendidikan, dan lain-lain. Lebih khusus dalam bidang pendidikan, Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik. Yang pertama adalah hasrat untuk belajar. Manusia mempunyai hasrat alami untuk belajar. Hal ini terbukti dengan tingginya rasa ingin tahu anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan. Dorongan ingin tahu untuk belajar ini merupakan asumsi dasar pendidikan humanistik. Di dalam kelas yang humanistik, anak-anak diberi kesempatan dan kebebasan untuk memuaskan dorongan ingin tahunya. Yang selanjutnya ada belajar yang berarti. Belajar akan mempunyai arti atau makna apabila apa yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud dari anak. Artinya, anak akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajarinya itu mempunyai arti baginya. Yang selanjutnya ada belajar tanpa ancaman. Belajar mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas ancaman. Selanjutnya, ada belajar atas inisiatif sendiri. Belajar akan paling bermakna apabila hal itu dilakukan atas inisiatif sendiri dan melibatkan perasaan dan pikiran si pelajar. Mampu memilih arah belajarnya sendiri sangatlah memberikan motivasi dan mengulurkan kesempatan kepada murid untuk belajar bagaimana caranya belajar atau to learn how to learn. Yang terakhir, ada belajar dan perubahan prinsip. Menurut Rogers, saat ini perubahan merupakan fakta hidup yang sentral. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu maju dan melaju. Apa yang dipelajari di masa lalu tidak dapat membekali orang untuk hidup dan berfungsi baik di masa kini dan masa yang akan mendatang. Dengan demikian, yang dibutuhkan saat ini adalah orang yang mampu belajar di lingkungan yang sedang berubah dan akan terus berubah.
Rogers juga menyatakan ciri-ciri pendidik yang memfasilitasi peserta didik, yaitu merespons perasaan siswa, mengembangkan ide-ide siswa dalam interaksi yang dirancang, dialog dan diskusi dengan siswa, menghargai siswa, perilaku dan perbuatannya yang sesuai, isi kerangka berpikir siswa disesuaikan, lalu yang terakhir, memberikan senyum kepada siswa. Adapun teori ini memiliki karakteristik yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa. Teori ini memiliki ide pokok, yaitu individu memiliki kemampuan dalam diri sendiri untuk mengerti diri, menentukan hidup, dan menangani masalah-masalah psikisnya, asalkan konselor menciptakan kondisi yang dapat mempermudah perkembangan individu untuk aktualisasi diri. Menurut Rogers, motivasi orang yang sehat adalah aktualisasi diri, kesadaran batin yang tetap, dan mengenai pengalaman yang berhubungan dengan aku dan membedakan aku dari yang bukan aku. Pribadi yang mengalami penghargaan positif tanpa syarat, ini berarti dia dihargai, dicintai karena nilai adanya diri sendiri sebagai person, sehingga ia tidak bersifat defensif, namun cenderung untuk menerima diri penuh kepercayaan. Teori Rogers ini disebut humanis karena teori ini percaya bahwa setiap individu adalah positif, serta menolak teori Freud dan behaviorisme. Asumsi dasar teori Rogers adalah kecenderungan formatif dan kecenderungan aktualisasi. Diri atau self adalah terbentuk dari pengalaman mulai dari bayi, di mana diri terdiri dari dua subsistem, yaitu konsep diri dan diri ideal. Stagnasi psikis terjadi bila terjadi karena pengalaman dan konsep diri yang tidak konsisten, dan untuk menghindarinya adalah dengan pertahanan atau distorsi dan penyangkalan. Jika gagal dalam penerapan pertahanan tersebut, konsep diri akan hancur dan menyebabkan psikotik. Salah satu asumsi kunci teori Rogers adalah penghargaan diri bergantung pada pengetahuan bahwa seseorang sungguh-sungguh dipahami, diterima, dan dicintai tanpa syarat-syarat oleh seseorang yang penting dalam hidupnya. Fokus dari teori humanisme ini adalah terletak pada perilaku keadaan individu yang meliputi individu bebas memilih dalam menentukan nasib individu itu sendiri, sanggup dalam menyadari diri sendiri, bertanggung jawab, kebebasan, serta sebagai salah satu komponen pokok pencarian adalah kecemasan. Katan person-centered Charogger. Individu bebas memilih dalam menentukan nasib individu itu sendiri, sanggup dalam menyadari diri sendiri, bertanggung jawab, kebebasan adalah salah satu komponen pokok pencarian adalah kecemasan. Pertumbuhan karakter yang timbul bersumber pada keunikan tiap-tiap orang. Lalu di sini ada perbedaan pandangan antara Abraham Maslow dan Charles Roger terhadap teori humanistik. Menurut Abraham Maslow, teori ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Abraham Maslow juga sepenuhnya mengakui aktualisasi diri individu itu adalah kebutuhan tertinggi dari hierarki atau tingkatan. Tingkatan kebutuhan manusia di sini ada 5 tingkatan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Sedangkan menurut Charles Roger, teori humanistik ini membahas tentang belajar dan pembelajaran. Charles Roger tidak hanya menekankan pada individu semata, namun aktualisasi diri diperoleh lebih jauh dan lebih luas melalui kebutuhan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, terutama melalui empati, keaslian, dan penerimaan orang lain yang menghasilkan kondisi untuk pertumbuhan individu itu tersebut. Pembahasan terakhir, pendekatan humanistik Carl Rogers dalam perspektif Islam serta implementasinya. Selanjutnya, penerapan teori humanistik ke dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dilakukan dengan memasukkannya melalui perencanaan pembelajaran. Dalam teori belajar humanistik,
menganut peserta didik akan dapat belajar apabila ia mempunyai kebebasan dalam mengembangkan pengetahuannya sendiri serta membuat pilihan-pilihan secara bebas ke arah mana minatnya yang akan dikembangkan. Teori belajar humanistik Carl Rogers pun dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, dalam pembelajaran akidah akhlak, di dalamnya diajarkan tentang pembentukan kepribadian, moral, hati nurani, dan lain-lain. Yang ketiga, pembelajaran humanistik Carl Rogers tidak hanya berhenti dalam kelasnya saja, akan tetapi harus dipraktikkan dan dievaluasi di lingkungannya masing-masing. Sebagai contoh, mendapat manfaat sholat berjamaah dari hasil diskusi kelas, maka hasilnya peserta mempraktikannya ketika di rumah. Selain itu, adapun langkah-langkah metode diskusi yang dapat dilakukan. Di antaranya, yang pertama ada tahap persiapan, meliputi memilih dan menetapkan topik, serta mengidentifikasi dan menetapkan satu sumber bacaan atau informasi yang akan didiskusikan oleh siswa. Yang kedua, peserta didik membentuk kelompok diskusi yang selanjutnya dengan memilih pimpinan diskusi yang sekiranya dianggap mampu sebagai penengah. Yang ketiga, pada saat peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, pendidik mulai berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lainnya guna menjaga ketertiban serta memberikan dorongan dalam setiap anggota kelompok agar ikut berpartisipasi aktif. Yang keempat, setelah selesai, setiap kelompok harus melaporkan hasil diskusinya. Hasil tersebut dipresentasikan yang kemudian dipersilahkan peserta didik dari kelompok lainnya untuk memberi tanggapan. Setelah selesai, pendidik mempunyai tugas memberikan ulasan atau penjelasan terhadap laporan tersebut tanpa menyalahkan. Yang kelima, langkah terakhir adalah peserta didik mencatat hasil diskusinya, laporan diskusi dari setiap kelompok secara global. Terima kasih ya teman-teman udah menyaksikan video dari kelompok 8. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.